Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan coba mempelajari tentang koordinat kartesius. Pada video kali ini kita akan mempelajari cara menentukan posisi titik pada koordinat kartesius. Dan kita juga akan mempelajari tentang cara menghitung jarak antara titik pada koordinat kartesius. Sebelumnya kita akan coba mengingat lagi cara menentukan posisi sebuah titik pada garis bilangan yang horizontal maupun yang vertikal. Misalnya, katakanlah kita mempunyai sebuah titik A di sini, maka posisi titik A adalah di titik minus 5. Dan apabila kita mempunyai titik B di sini, maka posisi titik B adalah di 4. Sebaliknya, apabila ketahui kita mempunyai titik C di posisi 9, berarti kita bisa menempatkan titik C itu di sini. Atau apabila kita ketahui C itu ada di min 3, apabila kita ketahui D ada di min 3, maka kita bisa menempatkan titik D itu berada di sini. Begitu juga untuk garis bilangan yang vertikal, yang berdiri atau tegak. Apabila kita mempunyai titik E di sini, berarti kita bisa mengatakan bahwa posisi titik E berada di 10. Apabila kita mempunyai titik F di sini, titik F berada di titik 0. Atau apabila diketahui titik G misalnya di posisi 5, maka di sini kita bisa menentukan bahwa titik G itu berada di sini. Apabila kita ketahui bahwa H itu ada di min 7, berarti posisi titik H itu akan ada di sini. Nah, ini yang disebut dengan koordinat kartesius. Jadi koordinat kartesius bisa dikatakan penggabungan dari garis bilangan yang horizontal, yang mendatar, dan garis bilangan yang vertikal atau yang tegak. Misalkan kita punya sebuah titik A, kalau misalnya di sini, untuk menyatakan posisi titik A, kita selalu memulai dari garis bilangan yang mendatar. Berarti kita lihat posisi titik A itu dari mendatarnya 3, berarti 3, kemudian koma, dan posisi yang dari vertikalnya itu di 6, berarti 6, jadi 3,6. Ini biasa kita tuliskan dalam tanda kurung. Jadi A bisa kita tuliskan sebagai 3,6. Apabila kita punya titik B di sini, maka pertama kembali kita menentukan posisinya dari sumbu vertikalnya, horizontalnya, berarti di min 9. Dan kemudian secara vertikalnya, secara garis tegak lurusnya, yaitu di posisi 5. Jadi kita bisa menuliskan bahwa B itu adalah min 9,5. Dan kemudian apabila kita punya titik C katakanlah di sini, nah, misalkan di sini,
Maka titik C ini adalah secara horizontalnya berarti ada di 10, min 10, dan kemudian secara vertikalnya itu berada di posisi minus 8. Nah, titik C bisa kita tulis sebagai min 10,8. Min 10, minus 8. Atau jika kita diinformasikan atau diketahui titik D itu berada di posisi min 5,4, min 5,9 lah. Berarti ini akan merupakan, kita cari dulu dari sumbu horizontalnya, yaitu di min 5, berarti di sini. Kemudian secara vertikalnya itu di posisi 9. Jadi kita akan naik 9. Berarti posisi titik D itu ada di sini. D min 5,9. Atau misalnya kita ketahui titik F, titik E itu adalah 7, min 10. Berarti secara horizontal titik 7 ada di sini, dan kemudian min 10 berarti turun ke bawah 10. Berarti posisi titik E itu ada di sini. 7, min 10. Jadi sekali lagi, untuk menentukan posisi sebuah titik, kita selalu memperhatikan yang horizontalnya dulu, ke datar, baru kita memperhatikan yang vertikalnya atau tegak. Baiklah, sekarang kita akan coba menentukan cara menghitung jarak antara dua buah titik. Kembali kita coba untuk memperhatikan pada garis bilangan yang mendatar atau yang vertikal. Demi satu, misalkan kita punya dua buah titik, katakanlah titik A di sini dan titik B di sini. Berapakah jarak antara A dengan B? Jarak antara A dengan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti jarak A antara B bisa digambarkan sebagai AB itu sama dengan 13. Kita bisa menghitung dari gambar tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Atau dengan cara yang lain, kita bisa menentukan AB itu yaitu 8 dikurangi min 5. Jadi 8 kurang 5 itu menjadi 8 tambah 5, karena negatif ketemu negatif jadi positif. Sehingga 8 tambah 5 itu sama dengan 13. Jadi kita bisa menentukan secara gambar, atau kita bisa menentukan langsung dari perhitungan B dikurangi A. Misalnya diketahui titik A misalnya di posisi 7 dan B di posisi katakanlah min 3. Kalau kita gambarkan, titik A berarti ada di sini dan titik B berada di sini. Nah, untuk menentukan jarak A dengan B, kita bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga AB itu sama dengan 10.
Atau kita bisa mengurangi AB itu, misalnya A dikurangi B dikurangi A misalnya. Min 3 dikurangi 7. Kita memperoleh min 10. Nah, pada jarak itu tidak ada tanda positif atau negatif. Jadi, dalam pengurangan ini kita akan tambahkan tanda di sini. Itu yang menunjukkan bahwa tanda positif negatif akan kita hilangkan. Jadi, dengan ini min 10 ini akan menjadi 10. Sekarang kita akan coba kalau di garis yang vertikal. Misalnya kita punya titik, sebentar dulu. Misalnya kita punya titik, katakanlah A ada di sini, kemudian titik B ada di sini. AB, jarak AB bisa kita hitung dari gambar jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jarak AB adalah 7. Atau kita bisa melakukan pengurangan AB itu sama dengan min 2 kurang 5 misalnya. Jangan lupa kita menambahkan tanda ini, sehingga kita memperoleh min 7, dan kemudian kita ambil positifnya saja. Sehingga jarak AB itu adalah 7. Contoh lain, misalnya kita punya titik, katakanlah titik A di sini di 8, dan kemudian B katakanlah misalnya di 5, di minus 5. Kita bisa menghitung AB, panjang AB adalah misalnya minus 5 kurang minus 5 dikurang 8. Minus 5 kurang 8 berarti menjadi minus 13. Karena tidak dalam jarak tidak ada tanda positif negatif, maka jarak AB adalah 13. Nah, cara yang sama akan kita terapkan untuk melakukan perhitungan jarak pada titik yang berada di koordinat kartesian. Contoh misalnya kita punya titik A di sini. Berarti titik A ini adalah, pertama kita cari dari horizontalnya dulu, berarti 5, kemudian 11. Jadi ini A adalah 5,11. Kemudian kita punya titik B di sini, dan di sini kita bisa hitung bahwa B itu adalah 13,11. B adalah 13,11. Berapakah jarak titik A dan B? Jarak titik A dan B itu sama dengan kita menghitung jarak titik pada sisi horizontalnya saja. Berarti 13 kurang 15. 13 kurang 5 sama dengan 8. Jadi AB, jarak AB adalah 8. Atau katakan kita punya sebuah titik C di sini. Di sini C itu adalah 13,4. C adalah 13,4.
Jadi jarak antara B dengan C itu adalah 4. Jarak 4 dengan 11 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 11 dikurangi 7. Itu sama dengan 11 dikurangi 4, maaf. Sehingga 11 dikurangi 4 menjadi 7. Jadi jarak BC itu adalah 7. Dan katakanlah kita punya sebuah titik lain di sini, misalnya di titik D, yaitu titik berada di situ. Berarti titik D, jarak A dengan D, jarak A dengan D itu adalah D itu berada di posisi 5,4. Berarti jarak titik A dengan D itu adalah 11 dikurangi 4. 11 dikurangi 4. Sehingga AD itu sama dengan 7. Dan apabila kita ingin mencari titik D dengan jarak D dengan C, kita bisa menghitung itu adalah 13 dikurangi 5. Sama dengan 8. DC Nah, sekarang bagaimana kita menghitung jarak antara dua buah titik tanpa harus menggambarkan koordinat kartesius. Jadi misalnya kita punya titik A sama dengan 14,9 dan titik B itu adalah min 3,9. Bagaimanakah kita cara menentukan jarak A dengan B? Pertama kita perhatikan bahwa pada titik A dan B bagian vertikalnya itu sama, 9 dan 9. Karena sama berarti yang kita hitung itu cukup yang berbeda. Yang berbeda berarti 14 dengan min 3. Sehingga jarak AB itu bisa kita hitung dengan 14 dikurangi min 3. Sama dengan 14 tambah 3 sama dengan 17. Atau kita misalnya punya titik C min 5,20 dan titik D adalah min 5,14. Jadi jarak CD itu kita lihat bahwa pada pada jarak horizontalnya atau di bilangan awalnya ini sama-sama min 5. Berarti ini tidak perlu kita hitung, jadi yang kita hitung itu adalah 20 dengan 14. Sehingga jarak CD bisa kita hitung dari 20 kurang 14 sama dengan 6. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita menghitung jarak titik yang seperti D dengan B, 5,4 dengan 13,11.
atau 5 AB dengan C, 5,11 dengan 13,14. Jadi A itu 5,11 dan C itu 13,4. Berapakah jarak AC? Nah, untuk menentukan jarak ini, kita akan pelajari setelah kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Apa itu teorema Pythagoras? Insya Allah ini akan kita bahas pada video pembelajaran berikutnya. Baik, untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.